Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Irfan Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya dapat dan kemudian saya akan mereviewnya dengan poin-poin yang sudah ditentukan oleh OnClass. Yang pertama ada latar belakang yang merujuk dibangunnya jurnal ini untuk merevisi kemajuan utama dalam visi komputer bantu yang baru-baru ini dipupuk oleh pembelajaran mendalam. Untuk tujuan ini pertama-tama kita membahas bagaimana penerapan pembelajaran mendalam dalam visi komputer telah berkontribusi pada pengembangan teknologi bantu yang kemudian menganalisis kemajuan terbaru dalam teknologi bantu yang mencapai di 5 bidang utama, yaitu klasifikasi dan lokalisasi objek, pemahaman adegan, manusia estimasi dan pelacakan pose, pengenalan dan antisipasi tindakan atau peristiwa. Makalah ini diakhiri dengan diskusi dan wawasan untuk arah yang sama. Nah, di sini adalah jurnal yang saya dapatkan, kemudian saya review, yakni di sini ada latar belakang. This paper revised the main advance in assistive computer vision recently fostered by deep learning. To this aim, we first discuss how the application of deep learning in computer vision has contributed to the development of assistive technologies. The analysis the recent advance in assistive technologies exhibit in 5 main areas, namely object classification and localization, scan, understanding human pose, estimation and tracking, action, event recognition and anticipation. The paper in concludes with a discussion and insight for future direction. Kemudian di sini ada tujuan, yaitu visi komputer menarik semakin banyak orang-orang datang dari akademisi dan industri. Kemudian konteks assistive technologies (AT). Penelitian telah membuktikan bagaimana algoritma visi komputer dapat dieksploitasi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda yang ditunjukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, misalnya fungsi mental, mobilitas, substitusi sensorik, dan kehidupan yang dibantu. Kemudian di jurnal atau paper ini, computer vision is attracting more and more people coming from an industry in the concept of assistive technologies. Researchers already prove how computer vision algorithms can be effectively exploited, address different users' needs point by the World Health Organization, mental function, mobility, sensory substitution, and assisted living. Kemudian ada kekurangannya, yaitu keterbatasan. Di sisi lain, arsitektur yang mendalam dapat mempelajari model yang lebih kompleks daripada yang dangkal, karena mereka mempelajari representasi objek yang kuat tanpa perlu melakukan fitur desain tangan. Limitasi other hand, deep architecture can learn more complex models than shallow ones, since they learn powerful representation of the object without the need to perform hand design feature. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi ini telah
diuji pada berbagai kondisi yang menantang, tetapi beberapa penelitian untuk menyoroti kinerja khusus pada pose anak-anak telah dilakukan. Bayi, balita, dan anak tidak hanya lebih kecil dari orang dewasa, tetapi juga berbeda secara signifikan dalam proporsi anatomi. Methods have been tested on a variety of challenging conditions, but few studies to highlight perform specifically on children. Posts have been done. Infants, toddlers, and children are not only smaller than adults, but also significantly different in anatomical proportion. Kemudian ada hasil yang didapatkan dari penelitian. Hasil mengungkapkan bahwa akurasi metode canggih turun secara signifikan, membuka tantangan baru bagi komunitas riset. Pose manusia juga dapat digunakan untuk memahami situasi darurat seperti jatuh yang tidak sengaja dari orang tua yang tinggal sendirian. Pengenalan jatuh dapat diperlakukan sebagai masalah klasifikasi biner untuk mendapatkan label semantik frame bijaksana, sehingga pengenalan jatuh dan lokalisasi dalam waktu dapat ditangani secara simultan. Result revealed that accuracy of the state-of-art method dropped significantly, opening new challenge for the research community. The pose of human can be also used to understand emergency situations, such as unintended falls of the elderly person which live alone. Fall recognition can be treated as a binary classification problem to obtain frame-wise semantic labels so that fall recognition and its localization in time can be addressed simultaneously. Kemudian saran, kalau saran menurut saya diberikan dari jurnal ini, yakni hanya dari segi kelengkapan dan juga penjelasan yang lebih jelas, dan menurut saya tidak ada yang harus dikomentari dari jurnal yang terkait. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya terkait mereview jurnal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.